Bab 730. Apa identitasmu sebenarnya? Ledakan, ledakan, ledakan. Pasukan kuartet terbunuh tanpa urutan tertentu, seperti lautan manusia yang besar, membanjiri langit, dan momentumnya terhubung menjadi satu, terlalu kuat, menghancurkan kekosongan, membuat dunia bergemuruh. Ini, melihat kerumunan orang yang luar biasa, kedua ketua aula mata mereka disorot dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupil mereka juga menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajahnya menjadi pucat pada saat yang sama. Tidak hanya mereka, tetapi pasukan dari dua aula, hati semua orang bergetar, melihat jenderal surgawi yang tampaknya datang dari negeri dongeng. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Bunuh. Tidak ada yang tersisa. Dengan suara nyaring yang bergema di antara langit dan bumi, pasukan kuartet langsung menenggelamkan pasukan kedua aula. Engah, engah, engah. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah, dan tidak ada teriakan, dan dunia yang cerah diwarnai merah dalam sedetik. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, wajah keluarga Sangguan di kota Tiancheng daerah Gunung Timur juga menjadi pucat. Ini. Bukan hanya mereka, tetapi Sekte Xuan dan Sangguan Xuanjiang yang berada di depan aula utama keluarga Sangguan juga membuka mulut mereka dengan tak percaya. Aku menatap langit ilusi di luar dan merasa seperti aku sedang bermimpi. Dua aula pasukan Sekte Zeng yang sangat besar. Tetapi pasukan kuartet yang datang sekarang bahkan lebih besar dari mereka, 4 kali lebih banyak dari mereka. Ini bukan hal yang paling penting. Yang benar-benar mengejutkan Sekte Xuan dan yang lainnya adalah bahwa orang-orang dengan kultivasi terlemah di 4 penjuru semuanya berada di tingkat alam Kongming tingkat pertama. Barisan besar seperti itu hanyalah pasukan raja, jangankan mereka, bahkan jika 3 sekte melihatnya, ekspresi mereka juga akan sama. Senior, pertunjukan besar ini sangat memuaskan. Ketika semua orang terkejut, Harley Ye tersenyum santai. Mendengar ini, mata semua orang beralih ke Harley Ye. Mengapa kamu mengundang begitu banyak master? Mereka tidak diundang, tetapi mereka semua adalah orang-orangku. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa Dewa Pembunuh, Harry Qin, tidak tertandingi dalam kekuatan tempur, dan semua orang tahu bahwa Dewa Pil, Harley Ye, adalah seorang alkemis yang kuat. Bahkan juga menguasai pasukan kultivator yang begitu besar. Sekarang, mereka percaya, benar-benar percaya. Apa yang Harley Ye katakan sebelumnya tidak membual, tetapi benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jumlah orang lebih dari 4 kali lipat dari tentara di dua aula, dan basis kultivasi terlemah adalah alam Kongming. Penindasan kekuatan yang mutlak bisa memasukkannya ke dalam sarang. Pada saat ini, mata semua orang pada Harley Ye berubah. Pria muda di depannya tidak sesederhana kelihatannya. Hei, aku tidak berbohong padamu. Di bawah perhatian semua orang, Harley Ye menoleh dan tersenyum pada Yona Sangguan. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ini membuat kami sangat khawatir. Yona Sangguan mencubit Harley Ye dengan keras. Aku sudah mengatakannya, tapi kamu tidak percaya padaku. Harley Ye menyeringai kesakitan. Bisakah kamu memberitahu kami identitasmu yang sebenarnya? Di sini, Melanie Sangguan melihat ke samping ke arah Harley Ye. Tidak hanya dia, tetapi bahkan Yona Sangguan, Bino Sangguan, Sekte Xuan, Sangguan Xuanjiang juga telah memberikan perhatian mereka. Jika dapat menguasai sekelompok besar kultivator, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa identitas Harley Ye tidak sederhana. Master Suci Sekte Yan Huang, instruktur Sekte Hang Yue.
Harley Ye tersenyum kecil. Master suci Sekte Yan Huang. Sekte Suan tampak terkejut. Heng Yue, instruktur Sekte Heng Yue. Ekspresi Sangguan Suan Jiang membeku. Bahkan leluhur seperti ini, apalagi orang lain, itu adalah wajah yang indah, sepasang mata yang luar biasa. Sekarang saatnya untuk mengambil close up pada saat ini. Sialan. Tidak tahu kapan, Bino Sangguan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan bahasa kotor. Berita itu begitu mengejutkan. Kekuatan macam apa Sekte Heng Yue? Itu adalah garis langsung dari Sekte Suan Dinasti Dacu, salah satu dari 3 Sekte Nanchu, dan betapa tiraninya kekuatan tempur satu sekte di 9 istana. Kekuatan macam apa Sekte Yan Huang? Itu adalah raksasa super yang mendominasi dinasti Dacu di masa lalu. Meskipun telah menurun, kekuatannya tidak sederhana. Sekarang, seseorang memberitahu mereka bahwa Master Suci Sekte Yan Huang dan instruktur Sekte Heng Yue adalah orang yang sama. Tidak hanya mereka, orang di dinasti Dacu juga akan terkejut mendengar ini. Harry Qin, Dewa Pil, Harley Ye, instruktur Sekte Heng Yue, Master Suci Sekte Yan Huang, keempat nama ini, pikiran mereka yang mendengarkan sedikit pusing. Tunggu sebentar. Dalam keterkejutan, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu, dan mereka semua memandang Harley Ye, dengan keraguan dalam ekspresi terkejut mereka, dan bertanya, instruktur Sekte Heng Yue, bukan Zendi Yi. Dia adalah masa lalu. Harley Ye mengangkat bahu, mengetahui bahwa semua orang akan terus bertanya, jadi dia dengan kasar merangkum apa yang terjadi hari ini menjadi sepotong kesadaran ilahi, dan menyebarkannya ke mereka. Setelah 3 atau 5 detik, ekspresi semua orang menjadi sangat luar biasa pada saat yang sama. Sampai sekarang, mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari tantangan Harley Ye ke Zendi Yi hari itu, dan sampai sekarang, mereka tidak tahu apa yang terjadi di pihak Sekte Heng Yue. Instruktur Sekte Heng Yue benar-benar berpindah tangan, dan orang-orang Nanchu masih dalam kegelapan. Jika bukan karena Harley Ye yang memberitahu mereka, mereka akan terus menebak-nebak. Setahun. Ini baru setahun. Wajah semua orang penuh dengan decakan lidah, dan mereka kagum bahwa murid yang dulunya lemah telah mencapai prestasi seperti itu hanya dalam 1 tahun, yang memberi mereka perasaan yang agak tidak nyata. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada dahi Harley Ye. Di sana, kata dendam terukir, dan saat ini masih merembes darah, dan terlihat sangat mencolok. Senior, bergabunglah dengan kami. Harley Ye akhirnya mengatakan tujuan sebenarnya dari kunjungannya ke daerah Gunung Timur. Dinasti Dacu hari ini membutuhkan kita untuk menyatukan dunia yang kacau ini. Baik, Sekte Suan berseru tanpa berpikir, emosinya lebih bersemangat dari yang dia bayangkan. Lainnya, seperti Sangguan Suan Jiang, pada dasarnya memiliki arti yang sama. Untuk bertahan hidup di masa-masa sulit, mereka membutuhkan pasukan sekutu yang kuat. Melihat seluruh dinasti Dacu, Sekte Heng Yue dan Sekte Yan Huang yang dipimpin oleh Harley Ye tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik, terlepas dari hubungan dia dan Yona Sangguan, yaitu temperamennya, keberanian, pikiran, visi dan potensi, sudah cukup bagi mereka untuk bersatu dengan dia tanpa ketegangan apapun. Keluarga Sangguan begitu lugas, jika mengetahui ini lebih awal mereka akan membuat keputusan setuju dengan cepat. Menggabungkan vertikal dan horizontal, bukankah itu yang diinginkan? Selain minat dan trik, kasih sayang juga memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam aliansi ini. Jika tidak, keluarga Sangguan tidak akan memilih mereka daripada Zheng Yang dan Sekte Qing Yun. Lalu, menelan pasukan 2 kuil Zheng Yang adalah pertempuran pertama setelah penyatuan antara kita berdua. Harley Ye mengatakan bahwa dia telah naik ke langit dalam 1 langkah,
meledak ke puncak kekuatan tempur, dan membunuh formasi batas wilayah keluarga Sangguan. Ini baik. Setelah dia, musnahkan juga Sekte Xuan dan Sangguan Xuanjiang pada saat yang sama. Bunuh. Tidak hanya mereka, tetapi pasukan keluarga Sangguan bergegas keluar seperti gelombang pasang. Setelah dikepung begitu lama, darah mereka sudah mendidih. Sekarang adalah waktu untuk membunuh kuartet, dan tidak akan ada yang mundur. Bersambung. Bab 731. Seluruh pasukan kalah. Bom, bok, dar. Langit dan bumi bergemuruh, langit ilusi bergetar hebat. Peperangan sedang berlangsung, bahkan lebih kejam dari yang bisa dibayangkan. Setiap saat selalu ada sosok yang meledak menjadi kabut berdarah, setiap saat selalu ada yang jatuh dari kekosongan. Dunia berubah menjadi warna merah, mayat bergelimpangan dan genangan darah ada di mana-mana. Yang terlihat adalah Sekte Yan Huang, Sekte Han Yue, dan keluarga Sangguan berada di atas angin. Pasukan kedua Aula sama sekali bukan lawan mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" teriak Korayin yang membahana di tengah perang. Dia terlihat sangat mengenaskan, rambutnya berantakan, darah mengalir dari tubuhnya, sudah tidak terlihat bentuk manusia. Dia dikepung dan dihajar habis-habisan oleh Jeremy, Vino, dan si jubah hitam hingga tidak bisa membalas. Dia tidak pernah menyangka akan terjadinya situasi saat ini. Bagaimana caranya pasukan kultivator yang sebesar dan sekuat ini bisa muncul begitu saja? Situasi yang tadinya menguntungkan berubah drastis setelah kedatangan para kultivator ini. Perbedaan bagaikan langit dan bumi ini tidak bisa dia terima. "Siapa sebenarnya kalian?" Dari arah berbeda, Juanda Pang meraung kencang. Kondisi orang ini tidak lebih baik dari Korayin. Dia dikepung oleh Li Kozong, Kilian Zong, dan Samuel Gu yang merupakan tiga alam langit semu. Dari pertarungan dimulai hingga saat ini, dia hajar hingga penampilannya sudah sangat mengerikan bagaikan hantu keji. "Kamu tidak perlu tahu," kata Li Kozong, jurus pedangnya yang mendominasi langsung menebas Juanda Pang hingga setengah berlutut. "Aku akan berbaik hati mengampuni nyawamu." Jurus pedang Samuel Gu sangat lugas dan mendominasi, pedangnya langsung menusuk lautan diafragma Juanda Pang sehingga kultivasi pria ini hilang semua. Di sisi lain, terdengar suara Korayin yang mengenaskan. Dia ditekan oleh Jerry dan Vino, lalu lautan diafragmanya juga ditusuk dan dilempar keluar dari medan perang. Dia disegel secara berurutan dengan Juanda Pang. Dua komandan utama sudah dilumpuhkan, pasukan dua Aula yang tadinya memang tidak berniat perang langsung padam semangatnya. Pertarungan harus segera diselesaikan. Harley Ye menebas seorang alam Kongming, lalu pedangnya menyapu ke sekeliling. Dia bagaikan dewa perang, setiap tempat yang dilaluinya hanya akan terlihat darah bercucuran, di belakang tubuhnya hanya ada mayat bergelimpangan. Bunuh. Pasukan Sekte Han Yue, Sekte Yan Huang, dan keluarga Sangguan bagaikan ombak laut yang menggulung para master Sekte Zeng Yang. Saat ini, tidak akan ada yang bersikap simpati. Di dalam peperangan, tidak boleh ada simpati. Tentu saja, ada juga orang-orang berbakat yang menerobos kepungan dan mencoba melarikan diri, tapi malah terbunuh oleh para pembunuh Sekte Xuan Huang yang bersembunyi di langit kosong. Inilah hasil yang diinginkan Harley Ye. Pasukan Sekte Yan Huang dan Sekte Han Yue sudah tiba sejak awal. Namun, agar tidak ada satupun yang terlepas, mereka telah membuat pengaturan terlebih dahulu. Di sekeliling 10.000 kaki area keluarga Sangguan, mereka sudah mengatur pembunuh-pembunuh. Semua pembunuh ini adalah alam Kongming. Begitu ada yang mencoba melarikan diri, pasti akan langsung dibunuh. Di situasi seperti ini pun kamu masih bisa kabur, hebat juga kamu.
Keluh leluhur keluarga Su yang berjaga di area luar sembari menatap seseorang yang berdiri tidak jauh. Alam langit semu. Melihat leluhur keluarga Su, Master Sekte Zeng yang itu kaget, dia mundur dengan refleks lalu melarikan diri ke arah lain. Namun, tidak lama kemudian, tubuhnya yang berdarah jatuh dari langit kosong, ditusuk hingga mati oleh Charmin yang bersembunyi di langit kosong. Sebuah peperangan yang pasti tentu saja akan ada hasil yang pasti, di bawah tekanan yang mutlak, beberapa orang dari pasukan dua aula yang bersikeras melawan juga mati, tidak ada satupun yang hidup, tidak ada satupun yang berhasil kabur, seluruh pasukan musnah. Situasi ini sangat berdarah, darah bisa terlihat di mana-mana, mayat bergelimpangan di area sekitar puluhan ribu kaki itu. Tanah ditutupi darah. Kabut darah di udara membentuk kerudung warna merah darah. Situasi di lapangan sangat mengerikan. Bersihkan medan perang. Diikuti dengan perintah dari Harley Ye, semua sosok di langit dan permukaan tanah mulai mengumpulkan barang hasil kemenangan. Tidak terlewat satupun selama benda itu bisa diambil. Kalau Sekte Zeng yang tahu bahwa pasukan dua aula mereka musnah di sini, mereka pasti akan sakit hati. Alvaro Sangguan berdiri di kehampaan sembari bersedih melihat langit dan bumi yang berdarah. Masalahnya adalah kita tidak akan segampang itu membiarkan mereka tahu, cibir Harley Ye. Kita mengerahkan kekuatan pasukan sebesar ini untuk memusnahkan mereka sepenuhnya agar tidak ada yang bisa melapor, biarkan saja mereka selidiki sendiri. Kalau begitu, sudah saatnya keluarga Sangguan mengerjakan hal lain. Alvaro Sangguan mengelus janggutnya. Tentu saja, Harley Ye tersenyum, sepertinya dia paham apa yang dimaksud oleh Alvaro Sangguan. Sudah saatnya kalian membereskan mata-mata yang dipasang oleh pihak lain di dalam keluarga Sangguan. Aku tahu itu. Alvaro Sangguan tersenyum ramah dengan masih ada sisa sorot tajam di matanya. Medan peperangan yang berdarah akhirnya selesai dibersihkan. Mayat-mayat itu juga terbakar menjadi ketiadaan di bawah kobaran api spiritual Harley Ye. Kemudian, pasukan dari 9 cabang sekte Han Yue mulai mundur, karena yang datang terlalu banyak, jadi tempat keluarga Sangguan tidak muat. Kalau ingin minum-minum untuk merayakan kemenangan, lebih baik pulang ke tempat yang lebih luas. Disertai dengan mundurnya pasukan besar itu, keluarga Sangguan ditutup sepenuhnya. Dengan segera terdengar banyak teriakan mengenaskan dari keluarga Sangguan. Para mata-mata yang dipasang oleh pihak lain itu semuanya sedang dilenyapkan kultivasinya, lalu ditahan untuk menghindari bocornya informasi. Hal ini memang harus dilakukan. Mengenai Harley Ye dan klien Zong mereka, saat ini semuanya sedang berkumpul di aula utama keluarga Sangguan. Dua sosok yang penuh darah juga dibawa masuk ke dalam aula, tentu saja dua sosok itu adalah Juanda Pang dan Cora Yin. Kamu berdua, bagaimana rasanya? Harley Ye menatap Juanda Pang dan Cora Yin dengan penuh minat. Harley Ye, kamu pantas mati. Keduanya meraung seperti anjing gila, mereka sangat tidak terima dengan kekalahan kali ini, bukan karena kekuatan tarung mereka yang kalah, tapi semua itu karena pasukan pihak lawan terlalu banyak dan terlalu kuat. Aku tidak takut pada ancaman. Harley Ye mencibir. Tangan kirinya menekan tulang tengkorak Juanda Pang, sedangkan tangan kanannya menekan tulang tengkorak Cora Yin. Kemudian, dia mengerahkan jurus pelacakan jiwa yang mendominasi. Suara teriakan yang mengenaskan segera membahana di seluruh aula utama, bahkan sedikit menyedihkan. Wajah Cora Yin dan Juanda Pang yang sudah dimusnahkan kultivasinya menjadi sangat aneh, terlihat bagaikan iblis. Namun, tidak ada yang kasihan pada mereka berdua. Terutama orang keluarga Sangguan, beberapa saat lalu, Cora Yin dan Juanda Pang masih ingin memusnahkan seluruh keluarga Sangguan dengan muka keji dan mesum. Dalam menghadapi orang seperti ini,
mereka sudah sangat berbaik hati karena tidak menyiksa kedua orang ini perlahan hingga mati. Entah sudah berapa lama barulah teriakan mengenaskan itu mulai memudar. Korayin dan Juanda Pang pingsan di tengah proses pelacakan jiwa. Beberapa detik kemudian, Harley Ye barulah menghela napas dan membuka matanya. Raut mukanya sedikit tidak enak dilihat karena dia mendapatkan sedikit informasi di dalam ingatan dua orang ini. Informasi ini mengenai kekuatan Sekte Zeng yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Aku antar kalian ke akhirat. Zulkarnain Sangguan sudah mengangkat tangannya dan bersiap membunuh Korayin serta Juanda Pang langsung di tempat. Mereka tidak boleh mati. Harley Ye langsung menghadang. Paling tidak saat ini masih belum boleh mati dulu, mereka masih berguna. Jangan-jangan kamu akan menggunakan mereka untuk memeras Sekte Zeng Yang. Zulkarnain Sangguan mengamati Harley Ye dari atas ke bawah. Bersambung. Bab 732. Kakakku menyukai kamu. Jangan-jangan kamu ingin menggunakan mereka untuk memeras Sekte Zeng Yang. Zulkarnain Sangguan mengamati Harley Ye dari atas ke bawah. Begitu kata-kata ini terlontar, para orang tua di aula utama sontak mengelus janggut mereka dengan serius. Mereka juga mengamati Harley Ye dari atas ke bawah layaknya Zulkarnain Sangguan. Dalam hal ini, Harley Ye lebih mahir dari siapapun. Ekspresi Harley Ye menjadi sedikit aneh ketika dia mati semua orang seperti itu, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Seperti yang kalian katakan, tapi masih lebih berarti membiarkan mereka hidup dibandingkan uang tebusan yang tidak seberapa itu. Mereka adalah dua ketua aula Sekte Zeng yang identitas mereka spesial. Bagaimanapun juga, di markas Sekte Zeng yang pasti ada token giok jiwa keduanya. Begitu kita membunuh mereka, Sekte Zeng yang pasti akan tahu. Kita akan membuat musuh menjadi waspada. Kata-katamu ini tidak begitu meyakinkan. Zulkarnain Sangguan menggelengkan kepala perlahan. Pasukan dua aula Sekte Zeng yang sangat banyak, di dalamnya juga ada komandan dan wakil ketua aula. Walaupun status mereka tidak sebanding dengan ketua aula, tapi di markas besar Sekte Zeng yang juga pasti ada token giok jiwa mereka. Orang-orang itu saja sudah kita bunuh, Sekte Zeng yang tidak mungkin tidak tahu, kan? Itu tidak sama. Harley Ye tersenyum perlahan. Kita semua tahu betapa berharganya giok spiritual Xuanling yang dipakai untuk membuat token giok jiwa, jadi biasanya hanya para ketua dan wakil ketua aula, komandan, serta tetua dan murid dengan identitas luar biasa yang pantas memiliki token giok jiwa. Jadi, Sekte Zeng yang hanya tahu kalau komandan, wakil dan ketua aula sampingan ketiga dan kedelapan yang sudah mati. Tapi mereka tidak tahu tentang hidup dan matinya orang lain di kedua aula itu. Atau bisa dibilang, mereka hanya tahu kalau sebagian besar pasukan dua aula sudah mati, tapi tidak tahu jumlah korban secara spesifik. Selama token giok jiwa Korayin dan Juanda Pang tidak pecah, maka secara alamiah mereka akan mengira pasukan kedua aula masih ada. Katakan saja terus terang, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Semua orang menatap Harley Ye. Banyak yang bisa kita lakukan. Harley Ye tersenyum licik. Contohnya, pakai mereka untuk memeras Sekte Zeng Yang, atau menggunakan mereka untuk memprovokasi peperangan antara Sekte Zeng Yang dan Sekte Qin Yun. Atau menggunakan identitas mereka untuk menyelinap masuk ke dalam aula sampingan ketiga dan kedelapan Sekte Zeng Yang. Mereka ini adalah ketua aula, banyak kegunaannya. Serahkan saja ini padaku, aku ahlinya. Harley Ye menepuk dadanya. Tentu saja kamu ahlinya. Beberapa orang tua yang ada mulai mengelus janggut mereka sembari menatap Harley Ye dengan penuh maksud. Apa mungkin Sekte Zeng Yang dan Sekte Qin Yun masih bisa tidur tenang setelah menjadi sasaran orang ini? Jangan menatapku seperti itu. Melihat sorot mata semua orang yang agak aneh, Harley Ye tersenyum.
Ini namanya siasat perang. Kalian paham tidak siasat perang? Dengan mengalihkan perhatian mereka, kita baru bisa mengerjakan lebih banyak hal. Yang paling penting adalah mereka tidak mengetahui informasi tentang Sekte Heng Yue dan Sekte Yan Huang. Ini adalah kelebihan kita. Kata-kata ini benar, tapi yang paling penting sekarang ini adalah Sekte Zeng yang pasti akan mengutus orang untuk menyelidiki. Saat mereka melihat keluarga kami baik-baik saja, apa mereka tidak akan curiga? Kata Zulkarnain sangguan. Makanya membiarkan Korayin dan Juanda Pang hidup, tujuannya adalah mengelabui pihak lain. Harliye mengangkat bahu. Selama Sekte Zeng yang tahu kalau mereka masih hidup, maka semuanya akan samar. Kita harus berpura-pura agar orang lain tidak tahu, itulah hasil yang kita inginkan. Kalaupun Sekte Zeng yang mengutus orang untuk menyelidiki, mereka pasti akan menghubungi mata-mata mereka yang ada di keluarga Sangguan. Tentu saja tidak perlu lagi aku ajari apa yang harus kalian lakukan. Ini pertama kalinya aku menyadari kalau ternyata otakmu encer juga, desah Bino Sangguan sembari melirik Harliye. Terima kasih, terima kasih. Ada begitu banyak orang Sekte Heng Yue dan Sekte Yan Huang yang datang, jaringan intelijen Sekte Zeng yang tidak akan menyadarinya, kan? Alvaro Sangguan menatap Harliye. Setelah menerima perintah, kami menghabiskan 1 hari penuh untuk tiba di daerah Gunung Timur, kami bukannya main-main di dalam 1 hari itu. Leluhur keluarga Su tersenyum. Agar tidak diketahui oleh jaringan intelijen Sekte Zeng yang, pasukan kami terbagi hingga puluhan ribu rute untuk kemari. Aku tidak tahu yang lain, tapi aku sendiri saja sengaja mengelilingi seluruh Nanchu barulah ke sini. Puluhan ribu rute, kalian benar-benar. Zulkarnain Sangguan berdecak kagum. Mau bagaimana lagi, masalah ini terlalu mendadak. Harliye merentangkan kedua lengannya. Kalau 2 hari sebelumnya sudah tahu Sekte Zeng yang akan menyerang keluarga Sangguan, kami akan memutuskan jaringan intelijen Sekte Zeng yang terlebih dahulu. Karena waktu yang mendesak, hanya ada cara ini yang bisa dilakukan, tujuannya agar tidak membuat musuh waspada. Sungguh menyulitkan kalian. Makanya, tetap saja beberapa hal harus dilakukan terlebih dahulu. Harliye berkata, jaringan intelijen adalah mata dari sekte, sudah saatnya kita memusnahkan mereka. Saat 3 sekte berperang, jaringan intelijen sekte Qing Yun sudah dilumpuhkan, sekarang tiba saatnya sekte Zeng Yang. Dengan melumpuhkan jaringan intelijen mereka, itu sama saja membuat mereka jadi buta. Tanpa adanya pengawasan dari mereka, kita bisa lebih tenang. Aku juga harus dilibatkan, aku paling suka melakukan serangan tiba-tiba. Zulkarnain Sangguan segera menggosokkan tangannya. Tentu saja harus memanggil kamu. Harliye menyeringai. Kenyataan membuktikan dengan adanya tekanan dari kekuatan mutlak akan mendapatkan hasil yang di luar dugaan. Contohnya pertarungan ini yang sangat menarik dan keren. Jadi saat kita melumpuhkan jaringan intelijen sekte Zeng Yang, kita juga akan menggunakan cara yang sama, cepat dan berkuasa. Malam ini langsung kita kerjakan. Zulkarnain Sangguan sudah tidak sabar, jangan lihat dia yang terlihat garang, tapi sebenarnya dia juga orang yang licik. Sabar dulu, Harliye mengayunkan kedua tangannya. Jaringan intelijen Sekte Ren Huang dan Sekte Heng Yue sedang diam-diam menyelidiki titik jaringan intelijen Sekte Zeng yang di Nanchu. Setelah semuanya selesai diselidiki, barulah kita bertindak. Kita harus langsung mencabut semua hingga akar-akarnya. Bisakah kita makan dulu? Di saat semua orang berunding dengan penuh semangat, Samuel Gu yang ada di samping tiba-tiba berkata dengan kesal, apa kalian akan berbicara sampai besok pagi? Hehehe. Alvaro Sangguan langsung tertawa dengan canggung, dia lalu memerintahkan pada bawahannya. Jamuan pun segera digelar, semua orang ikut merayakan. Suasananya sangat meriah, semua orang keluarga Sangguan sangat senang.
Mereka tidak hanya menang dalam perang hari ini, tapi juga bisa bekerja sama dengan dua pihak yang sangat kuat. Ini adalah kebahagiaan ganda. Hei, aku tidak nyaman dilihat oleh kamu seperti itu. Di depan sebuah meja, Harley Ye minum satu teguk arak, lalu menatap Yona Sangguan yang duduk di samping. Sejak duduk hingga sekarang, Yona Sangguan sudah menatapnya selama 1 jam. Aku suka menatapmu seperti ini. Yona Sangguan menahan mukanya dengan satu tangan sambil tersenyum cerah. Gadis ini sedang menatap Harley Ye dengan penuh konsentrasi. Dibandingkan dia, Melanie Sangguan yang ada di sebelah lain masih tetap menahan diri seperti biasanya. Meski sedang menatap Harley Ye juga, Melanie Sangguan hanya curi-curi pandang sebentar saja, tidak seperti Yona Sangguan yang terlihat sangat jelas. Kapan-kapan cari waktu untuk membuka lautan kesadaranmu. Karena tidak nyaman ditatap seperti itu, Harley Ye mencari topik pembicaraan. Oke, jawab Yona Sangguan. Sorot matanya terus terpaku pada muka Harley Ye sembari menatap pria itu dengan senyum. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Katakan apa? Tanya Harley Ye dengan santai sembari memakan paha ayam. Kenapa aku dengar kalau malam itu kamu juga merampok kakakku? Yona Sangguan tetap menatap Harley Ye dengan penuh senyum. Begitu kata-kata ini terlontar, semua orang tua yang ada di meja itu sontak menatap Harley Ye. Ekspresi mereka terlihat marah. Kalau Yona Sangguan tidak bicara, mereka bahkan tidak tahu apakah Harley Ye ini ketagihan merampok. Tidak sengaja, tidak sengaja. Harley Ye tersenyum canggung, dia tidak lupa menatap Melanie Sangguan yang ada di samping. Saat itu sangat gelap, mana aku tahu kalau itu adalah kakakmu. Lagi pula, aku juga belum pernah bertemu dia, kan? Setelah aku tahu itu adalah kakakmu, aku juga langsung mengembalikan barang-barangnya. Baguslah kalau begitu. Yona Sangguan terkekeh, mukanya terlihat jahil seperti biasa. Aku bisa dipercaya. Tuh, kakakku suka Harry Kin, aku suka Harley Ye, menurutmu apa yang harus kami lakukan? Yona Sangguan menatap Harley Ye dengan sepasang mata besarnya. Yona, Melanie Sangguan yang ada di samping melotot, mukanya memerah. Dia yang biasanya sangat pendiam menjadi malu karena rahasianya terungkap di depan umum. Kak, cepat atau lambat pasti akan tahu. Yona Sangguan hanya terkekeh menghadapi tatapan mengerikan Melanie Sangguan yang seperti akan memakannya. Masih bicara lagi. Aku mau kencing dulu. Harley Ye yang ada di tengah langsung berdiri. Kebetulan, aku juga ikut. Yona Sangguan juga ikut berdiri. Tindakannya itu membuat mulut Harley Ye dan para orang tua yang ada berkedut. Bersambung. Bab 733. Telanjang bulat. Perjamuan baru berakhir setelah dini hari. Sekelompok orang tua minum dengan wajah memerah, tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk meredakan mabuk. Di sini, Harley Ye telah mengikuti Yona Sangguan ke sebuah taman kecil. Taman itu berada di dalam hutan bunga yang sangat tenang. Di sini juga ada formasi pemadatan spiritual yang merupakan tempat yang sangat bagus untuk berlatih. Ayo mulai. Begitu masuk, Harley Ye membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, sambil tidak lupa melambaikan tangannya untuk menutup pintu seluruh taman. Baik. Yona Sangguan tidak basa-basi, dia segera duduk bersila di atas awan, mengambil napas dalam-dalam, dan menyesuaikan kondisinya hingga yang terbaik. Di sebelah sini, Harley Ye telah mengeluarkan jiwa naga leluhur pil, yang terbang ke alis Yona Sangguan seperti cahaya keemasan. Segera, wajah Yona Sangguan berubah sedikit menyakitkan, ada sedikit keringat di pipinya. Memaksa terbukanya lautan kesadaran adalah tindakan melawan langit. Keberuntungan seperti itu tentu harus dibayar dengan harga yang sesuai, yaitu rasa sakit,
tetapi dibandingkan dengan peluang setelah membuka lautan kesadaran, ini tidak ada apa-apanya. Di tengah malam, di aula megah Sekte Zeng Yang, puluhan tubuh inkarnasi berdiri tegak, Kenscheng yang berwajah muram duduk di singgasana. Suasananya sangat tertekan. 6 wakil ketua aula dari 2 aula, token giok jiwa dari 18 komandan semuanya rusak. Seberapa kuat keluarga bangsawan Sangguan ini sebenarnya? Tak lama kemudian, suara seorang tetua memecah kesunyian di aula. Kalau Zulkarnain Sangguan dan Alvaro Sangguan berjuang mati-matian untuk membunuh mereka, itu bukan tidak mungkin. Chorlusin merenung. Sepertinya pertempuran di daerah Gunung Timur sangat tragis. Kita akan segera melihat bagaimana hasilnya. Leluhur Zeng yang memejamkan mata sembari duduk bersila di atas awan. Segera, seorang pria tua berpakaian hitam masuk dari luar aula dan berlutut. Kenscheng menatap pria tua berbaju hitam itu dengan wajah muram. Yang lain, seperti leluhur Zeng Yang dan Chorlusin, juga melemparkan pandangan mereka ke arah pria tua itu. Ada info kalau keluarga bangsawan Sangguan belum berhasil dimusnahkan, kata pria tua berpakaian hitam itu dengan tergesa-gesa. Belum musnah. Kenscheng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dia langsung marah besar. Apa yang bisa kalian lakukan? Kekuatan 2 aula bisa gagal menghancurkan keluarga bangsawan Sangguan. Di mana Korayin dan Juan Dapang? Di mana pasukan 2 aula? Tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui keberadaannya. Kenscheng mengerutkan kening sembari menatap pria itu. Instruktur, masalah ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Pria berbaju hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, menurut laporan dari mata-mata di keluarga Sangguan, peperangan di daerah Gunung Timur, Sekte King Yun ikut terlibat, pasukan yang diberangkatkan pun tak sedikit, ditambah para master dari keluarga Sangguan. Pasukan 2 aula kita diserang dari 2 arah dan kalah. Sekte King Yun. Wajah Kenscheng tiba-tiba berubah dari suram menjadi mengerikan, cahaya dingin yang tajam muncul di matanya. Lalu, Chorlusin menatap pria tua berbaju hitam itu dengan wajah suram. Di mana pasukan 2 aula kita? Menurut laporan mata-mata keluarga Sangguan, pasukan 2 aula kalah dan tercerai-berai. Mereka juga tidak tahu kemana kedua ketua aula membawa pasukan untuk mundur. Tidak heran, Chorlusin mendengus dingin, ada kilatan dingin di matanya. Tidak heran 6 wakil ketua aula dan 18 komandan dari 2 aula bisa terbunuh dalam pertempuran. Sekte King Yun, beraninya kalian menjebak Sekte Zeng Yang. Di taman keluarga Sangguan, jiwa naga leluhur Pil telah terbang keluar dari alis Yona Sangguan dan kembali ke lautan kesadaran Harliye. Yona Sangguan masih duduk bersila di atas awan dengan sepasang mata indahnya yang masih tertutup sembari memahami konsepsi seni menakjubkan yang dibawa oleh lautan kesadaran. Dia menjadi sangat luar biasa, tubuhnya yang molek penuh dengan pijaran ekor ilahi yang indah, dipenuhi dengan awan berwarna-warni, bahkan setiap helai rambutnya bersinar dengan cahaya ilahi. Seperti dewi yang turun ke dunia ini, suci dan tanpa cacat. Tiba-tiba, suara seperti itu keluar dari tubuhnya. Kemudian, senjata spiritual di taman mulai bergerak, beberapa formasi pemadatan spiritual bersenandung dan bergetar, membuat energi spiritual berkumpul dan bergegas ke arahnya, kemudian mengalir ke tubuhnya melalui pintu masuk utama di seluruh tubuh. Naik level. Di samping, Harliye tercengang, tapi dia tidak terlalu terkejut. Lautan kesadaran dan lautan diafragma terbuka penuh, keuntungan yang dibawa oleh mereka sangat luar biasa. Set. Pada titik tertentu, Yona Sangguan, yang sedang duduk bersila, menghela napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya yang indah. Perlu disebutkan bahwa matanya yang indah telah menjadi lebih jernih, ada cahaya samar yang berkedip di dalamnya. Dia yang lautan kesadarannya telah terbuka,
seluruh pribadinya menjadi sedikit berbeda dari sebelum ini. Wow! Yona Sangguan meregangkan tubuh dan berkata sambil tersenyum, rasanya sangat enak. Di sini, Harley telah memanggil jiwa naga itu dan hendak berbalik untuk pergi, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Yona Sangguan. Apa ada masalah? Harley menatap Yona Sangguan dengan curiga. Kenapa kamu terburu-buru untuk pergi? Yona Sangguan memandang Harley dengan mata besarnya yang sangat hidup, begitu indah dan memikat. Lautan kesadaran kamu sudah selesai dibuka, mau apa lagi kalau tidak pergi? Harley tertegun. Temani aku. Yona Sangguan dengan lembut meringkuk ke dalam pelukan Harley, pipinya bahkan bergesekan dengan dada Harley, sembari bergumam, Harley, aku ingin menjadi pengantin wanitamu. Ini, Tepat saat Harley hendak berbicara, mulutnya tertutup oleh dua bibir tipis dan wangi, membuat seluruh tubuhnya langsung lemas. Di tempat, Harley tertegun. Di sebelah sini, Yona Sangguan telah melangkah mundur sedikit, menggigit bibirnya, matanya yang indah terkulai, lalu melalui celah di rambutnya, dapat terlihat pipi indah itu merona. Biarkan aku menjadi wanitamu, ya. Bisa saja, tapi tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku tentang ini. Kamu harus mengatakannya pada, apa yang kamu lakukan? Sebelum Harley selesai berbicara lagi, Yona Sangguan di depannya dengan perlahan membuka kancing ikat pinggangnya dan membuka pakaiannya, memperlihatkan bahunya yang putih dan halus. Sepasang bukit yang tegak hampir sempurna muncul di depan Harley. Setiap inci kulit gadis itu begitu putih, lembut dan bercahaya. Melihat Yona Sangguan yang benar-benar telanjang, mata Harley melebar. Sebuah perasaan panas yang aneh menyebar di tubuhnya, di tengah pahanya juga terasa agak kembung. Harley, aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Yona Sangguan tampak sedikit gugup, kata-katanya bergetar, pipinya sudah merah, lalu dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang bisa berbicara itu menatap Harley dengan penuh kelembutan. Tidak, sebenarnya, aku hanya seorang tubuh. Apa masih belum selesai? Sebelum Harley selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara di luar. Sebelum kata-kata itu selesai, gerbang cahaya taman kecil itu bergetar. Saat berikutnya, seorang pria muda dengan mulut menggigit tusuk gigi masuk. Setelah dilihat lebih dekat, bukankah itu Harley? Oh tidak, lebih tepatnya adalah tubuh asli Harley. Hah, apa? Melihat pemandangan di depannya, mata Harley melotot lebar, tusuk gigi yang di giginya jatuh. Bersambung.